Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membahas norma dan nilai sosial. Baik, jadi nilai sosial adalah konsep atau pandangan yang dianggap penting dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menentukan apa yang dianggap baik, benar, pantas, atau berharga dalam kehidupan. Nilai sosial berfungsi sebagai dasar untuk membentuk sikap, perilaku, dan interaksi sosial antar individu dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya, nilai kejujuran, kerjasama, dan kepedulian adalah beberapa nilai yang umum dalam banyak masyarakat. Ciri-ciri norma sosial. Yang pertama, dipelajari. Nilai sosial tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh melalui proses sosialisasi. Yang kedua, bersifat relatif. Nilai sosial dapat berubah tergantung waktu, tempat, dan situasi sosial masyarakat tertentu. Tiga, bersifat mengikat. Nilai sosial menjadi pedoman atau aturan yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, diterima secara kolektif. Nilai sosial diterima dan dipegang oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam suatu kelompok. Yang kelima, bervariasi. Setiap masyarakat memiliki nilai sosial yang berbeda sesuai dengan budaya dan kepercayaannya. Yang keenam, membentuk solidaritas. Nilai sosial membantu membangun rasa kebersamaan dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Yang ketujuh, abstrak. Nilai sosial tidak berwujud fisik, tetapi terwujud dalam tindakan atau sikap anggota masyarakat. Klasifikasi nilai sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan pendapat Prof. Noto Negoro. Yang pertama itu nilai mendarah daging, nilai yang sudah menjadi kebiasaan dan bagian dari kepribadian seseorang, sehingga dilakukan secara otomatis tanpa berpikir lagi. Contohnya, yang pertama, seorang anak secara refleks mengucapkan salam ketika bertemu orang yang lebih tua. Yang kedua, seseorang selalu menolong tanpa pamrih karena sudah terbiasa sejak kecil. Yang kedua, nilai dominan. Nilai yang dianggap lebih penting dibanding nilai lainnya oleh masyarakat, sehingga lebih diutamakan dalam kehidupan sosial. Contohnya, yang pertama, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran. Seseorang yang jujur lebih dihargai dibanding yang cerdas tapi tidak jujur. Yang kedua, di lingkungan militer, disiplin menjadi nilai utama yang lebih diutamakan daripada kebebasan individu. Nilai rohani, nilai yang berkaitan dengan kebutuhan jiwa dan batin manusia, terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, nilai kebenaran. Contohnya, ilmuwan yang meneliti sesuatu berdasarkan fakta dan logika. Yang kedua, nilai keindahan. Contohnya, seniman yang menciptakan lukisan indah. Yang ketiga, moral atau kebaikan. Contohnya, seseorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, nilai religius. Contohnya, umat beragama yang menjelaskan ibadah sesuai ajarannya. Yang keempat, nilai vital. Nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas dan mencapai tujuan hidup. Contohnya, yang pertama, alat transportasi yang membantu manusia dalam berpergian. Yang kedua, pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Yang kelima, ada nilai material, nilai yang berguna bagi kehidupan fisik manusia, biasanya berhubungan dengan kebutuhan materi atau benda. Contohnya, yang pertama, makan dan minum yang bergizi untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini terbentuk berdasarkan nilai-nilai dan kebiasaan yang dianggap baik dan benar oleh kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan mendorong hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Contoh norma sosial meliputi tata krama dalam berbicara, etika berpakaian, hingga aturan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri norma sosial. Yang pertama,
tidak tertulis. Kepanjangan norma sosial tidak didokumentasikan secara formal, tetapi dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Yang kedua, mengikat. Norma sosial bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh semua anggota masyarakat. Pelanggaran norma biasanya mendapatkan sanksi sosial. Yang ketiga, bersifat relatif. Norma sosial dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, tempat, atau waktu. Yang keempat, dipelajari melalui sosialisasi. Norma sosial dipelajari sejak kecil melalui interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Yang kelima, mendukung keteraturan sosial. Norma berfungsi untuk menjaga harmoni dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, sanksi sosial. Pelanggaran norma dapat dikenakan sanksi seperti rasa malu, dikucilkan, atau teguran. Yang terakhir, bersifat dinamis. Norma sosial dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan nilai dan budaya masyarakat. Nah, norma sosial juga terdapat klasifikasinya. Berdasarkan sifatnya norma sosial terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Norma formal adalah norma yang dibuat oleh lembaga resmi dan memiliki aturan tertulis yang bersifat mengikat. Norma ini biasanya disertai dengan sanksi yang jelas jika dilanggar. Contohnya undang-undang. Dua, sedangkan non-formal adalah norma yang tidak tertulis, tetapi tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat. Biasanya, norma ini berkembang secara turun-temurun dan bersifat fleksibel. Contohnya budaya sopan santun dan aturan dalam keluarga. Norma agama adalah aturan atau pedoman yang bersumber dari ajaran keagamaan dan berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Contohnya, dalam Islam dianjurkan untuk mengucapkan salam saat bertemu. Norma kesusilaan adalah aturan yang berlandaskan pada hati nurani dan nilai moral yang diakui masyarakat. Norma ini mengatur perilaku individu agar selaras dengan rasa sopan santun dan etika dalam kehidupan sosial. Contohnya seperti menyapa orang tua dengan sopan atau mencium tangan saat bertemu. Norma kesopanan adalah aturan yang berasal dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang mengatur perilaku agar diterima dalam lingkungan sosial. Norma ini bertujuan menciptakan keharmonisan dan rasa saling menghormati antar individu. Contohnya, memberikan tempat duduk kepada lansia, ibu hamil, atau orang yang sakit di kendaraan umum. Dan yang terakhir, norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mengikat serta disertai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Norma hukum bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, melanggar lampu merah atau tidak memakai helm saat berkendara dapat dikenakan denda atau tilang. Baik, jadi ini dia contoh dari norma hukum. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang.